Pada usia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, seorang wanita pengusaha yang kaya raya dan terpandang di kota Makkah saat itu, dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya ke negeri Syams. Rasulullah pun menerima tawaran tersebut. Maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama, yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Ia sertakan pula budaknya bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa Maisarah itu adalah laki-laki, karena nama tersebut pada masyarakat Arab adalah nama untuk jenis kelamin laki-laki. Berbeda di masyarakat kita yang umumnya dipakai untuk nama wanita. Lalu berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syams bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syams, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke kota Makkah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran, dan kecerdasannya yang ia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya, karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya, namun belum ada yang ia terima. Akhirnya masalah tersebut segera ia sampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Mani'ah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon agar Rasulullah bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah pun setuju. Segera ia beritahu paman-pamannya. Lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudhar. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana-sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba, dan hasil menzalimi orang lain. Pada awalnya, bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu, mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan selesai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antar mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar, sehingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Lalu mereka pun setuju. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera saja mereka berseru, "Itu Al-Amin, kami rela, ia yang memutuskan, ia adalah Muhammad." Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau minta diambilkan selembar kain. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan pada tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Sejak awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dapat menanggung misi yang besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik, sehingga diakui oleh semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, hal yang paling ia tidak suka adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Kompensasinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka menyendiri, mengamati kehidupan manusia dan penciptaan alam yang agung ini, kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun ketika kakinya sudah melangkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikannya tertidur hingga keesokan harinya.